Bapak PU, selamat datang di podcast Zona 4. Saya Wilda akan memandu obrolan seru tentang penerapan nilai berakhlakologi selama OJT di berbagai unit kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Hari ini saya ditemani Kak Rona. Hai Kak Rona. Halo Kak, Oke, lalu ada Kak Syifa. Halo Kak Syifa. halo. Lalu ada Bang Billy. Hai Bang Billy. Halo Kak. Dan terakhir ada Kak Yosye. Hai Kak Yosye. Halo. Nah, di sini kita akan membahas tentang 7 nilai utama secara berurutan. Pertama ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, Kak Rona, bagaimana nih penerapan nilai berorientasi pelayanan di tempat OJT Kakak? Saya OJT di BJKW 1 Banda Aceh. Kalau di kami berusaha memberikan layanan terbaik lewat pembinaan, sertifikasi, pelatihan, dan juga konsultasi, baik secara daring maupun luring. Tujuannya agar masyarakat konstruksi mendapat layanan yang cepat, mudah, dan tepat. Jadi ada pengalaman yang pernah saya alami, ada seorang CPNS dari Blangkejeren, itu Kabupaten Gayo Lues, yang hubungin saya. Di daerah tersebut belum pernah ada jabatan seperti beliau, yaitu pembina jasa konstruksi. Jadi masih meraba-raba dan banyak hal baru yang perlu dipahami. Sesuai Permen PU nomor 1 tahun 2023, kami di BJKW memang harus mendampingi pemerintah daerah. Karena itu saya arahkan beliau untuk langsung menghubungi WhatsApp dari pegawai BJKW yang menangani hal tersebut. Hasilnya beliau memberikan feedback positif. Beliau katakan bahwa beliau merasa sangat diterima dan terbantu. Jadi bagi saya ini contoh nyata penerapan nilai berorientasi pelayanan. Wah, begitu ya ternyata contoh nyata penerapan nilai berorientasi pelayanan di BJKW 1 Banda Aceh ya, Kak. Lalu kita lanjut nih ke akuntabel. Jadi gimana nih Kak Syifa kalau penerapan nilai akuntabel di unit kerja Kakak selama OJT ini? Oke, terima kasih ya Kak Wilda kesempatannya. Jadi aku lagi ditempatkan di Balai Besar Wilayah Sumatera II Medan, dan kebetulan di tempatku tuh OJT-nya rolling sebulan sekali di tiap bidang. Nah, di bulan ini aku OJT di bidang operasi dan pemeliharaan. Di sini tuh tupoksinya itu mostly ke proses rapat teknis pembahasan rekomtek atau rekomendasi teknis. Nah, prosesnya itu dilakukan dengan memeriksa isi permohonan dan berkas pendukung pihak ketiga secara teliti. Jadi benar-benar masing-masing dokumen periksa satu persatu. Nah, kemudian pemberian rekomendasi teknisnya itu berdasarkan atau berpedoman kepada RAAT atau kepada RAAT dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. Nah, setiap keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga pelayanan tetap profesional dan transparan. Begitu dari aku, Kak. Baik, terima kasih Kak Syifa. Nah, tadi kan kita udah dengar yang akuntabel. Kalau sekarang itu yang kompeten. Nah, kalau misalnya kompeten, aku mau bagiin nih ceritaku. Kalau misalnya soal kompeten di BP2JK Kepri itu, pegawai itu terus meningkatkan pengetahuan mereka itu melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapabilitas di bidang pengadaan barang dan jasa. Terus, jadi kayak kalau misalnya ada teknologi konstruksi terbaru juga mereka biasanya mengikuti pelatihan atau sertifikasi nih. Nah, Pokja juga memastikan seluruh dokumen lelang, evaluasi pengelolaan, dan berita acara disusun dengan cermat dan akurat agar hasil kerja mereka berkualitas tinggi. Nah, setelah itu kan, itu udah tentang kompeten nih. Lanjut, kita masuk ke harmonis ya. Nah, kalau harmonis gimana nih Bang Billy? Kalau misalnya nilai harmonis itu diterapkan di sana? Oke Kak, kalau terkait nilai harmonis ini kan aku di IPS Sumatera Kak ya, di mana kan merupakan satker yang baru ya. Jadi di sini kami membangun suasana kerja yang kondusif dengan saling menghargai perbedaan budaya, suku, dan kepercayaan. Nah, sikap toleransi ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan mendukung kinerja tim yang solid Kak. Di sisi lain juga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, serta mitra kerja Kak. Wah, begitu ya ternyata. Kalau sekarang kita mau bahas tentang loyalitas nih. Karena tadi udah Bang Billy, sekarang gilirannya Kak Yosya. Kak Yosya gimana nih tentang loyalitas kalau misalnya di unit kerja Kakak? Baik, terima kasih Kak Wilda. Jadi kalau penerapan nilai loyal sendiri di BPBPK Sumatera Utara itu dilakukan dengan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas demi kepentingan bangsa dan negara. Salah satunya yaitu menyusun laporan JAPI secara serius. ASN menunjukkan loyalitasnya terhadap tujuan besar organisasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Kami juga selalu menjaga nama baik instansi kapanpun dan dimanapun, termasuk di luar jam kerja, karena bahwa nama PU adalah tanggung jawab yang besar. Gitu, Kak. Begitu ternyata. Kita udah dengar juga loyalitas. Sekarang kita masuk nih ke bagian adaptif. Nah,
terakhir sebelum kolaboratif, terus habis itu kita mau dengerin juga nih pengalaman dari Kak Syifa. Kalau misalnya Kak Syifa gimana nih nilai adaptif di kantor OJT Kakak? Oke, nah jadi alhamdulillahnya nih BWS Medan tuh baru jadi BBWS tahun ini. Jadi ketika aku datang sebagai CPNS, mereka baru berubah nomenklatur menjadi Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan. Nah, dari perubahan ini, para pegawai itu harus cepat menyesuaikan diri dengan struktur organisasi baru, mempelajari sistem baru, dan mengatur ulang kerja agar pelayanan tetap optimal. Jadi tetap adaptif lah terhadap perubahan yang terjadi walaupun nomenklaturnya berubah. Begitu Kak Winda. Baik, terima kasih. Nah, jadi yang paling terakhir itu kan ada nilai kolaboratif. Nah, karena nilai kolaboratif ini ada nilai penutup, jadi aku pengen Kak Rona nih, gimana kalau penerapan kolaboratifnya Kak Rona di sana? Kalau di BJKW 1 Banda Aceh, kolaborasi antar pegawainya itu sangat terasa. Dari kegiatan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai ke pelaporan, itu semuanya dikerjakan bersama. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan unit lain. Pernah kami melakukan kunjungan ke BP2JK Aceh untuk belajar pengarsipan di balai mereka. Sering juga ada kegiatan bermain gateball bersama yang semakin mempererat kebersamaan lintas unit. Selain itu, kolaborasi juga terjalin dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat konstruksi agar layanan semakin berdampak. Gitu, Kak. Ternyata luar biasa semua ya pengalaman-pengalaman dan nilai-nilai berakhlak di kantor OJT-nya masing-masing. Karena sudah luar biasa nih, terus ternyata nilai berakhlak itu juga bukan hanya slogan, terus udah jadi panduan kerja sehari-hari para CPNS di tempat OJT mereka nih ya. Nah, semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk terus berkarya dengan integritas dan profesionalisme. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye.